Hello parents. Saat si kecil terjatuh ketika ia sedang bermain ataupun berlari, ada berbagai macam respon orang tua terhadap anaknya. Ada yang langsung menenangkannya, ada yang mendiamkannya, bahkan ada yang menyalahkan benda mati seperti lantai atau meja yang menyebabkan anak menjadi terbentur saat jatuh. Namun sebenarnya bagaimanakah sikap yang tepat yang perlu dilakukan oleh orang tua saat anak terjatuh? Karena hal ini berkaitan dengan kekuatan fisik dan mentalnya di kemudian hari. Namun parents juga tidak boleh meremehkan, karena jenis cedera pada anak yang terjatuh berbeda-beda dan ada yang memerlukan penanganan yang khusus. Nah, agar parents tidak bingung mana hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan saat anak terjatuh, pada edisi kali ini Dunia Parenting akan membahasnya. Yuk disimak parents! Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar Dunia Parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. Hal yang tidak boleh dilakukan saat anak terjatuh. Hal yang tidak boleh dilakukan orang tua saat anak terjatuh ialah menyalahkan benda mati sebagai refleks parents merespon terhadap kejadian yang tidak diharapkan. Menyalahkan benda mati ini juga menjadi cara orang tua untuk mengurangi rasa bersalah orang tua atas kejadian yang tidak diinginkan. Ini juga menjadi bentuk orang tua melindungi diri untuk meredakan ketidaknyamanan emosional yang hadir akibat kejadian yang terjadi, yakni saat anak terjatuh. Namun, jika kebiasaan menyalahkan benda mati ini terus dilakukan, maka dapat memberikan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak loh parents. Hal ini karena menyalahkan benda setiap kali anak terjatuh, ini berarti sama dengan parents melimpahkan kesalahan pada hal ataupun orang lain dan membuat si kecil menjadi tidak belajar untuk lebih berhati-hati dan tidak menjadi bahan evaluasi bersama pada kesempatan berikutnya bahwa apa yang dilakukannya berbahaya dan tidak baik. Jika parents terus menyalahkan hal atau orang lain, ini akan membuat anak merasa semua hal buruk yang terjadi disebabkan oleh orang lain ataupun hal lain dan membuat anak gampang menyalahkan keadaan dan orang lain dibandingkan melakukan introspeksi diri dan bertanggung jawab atas masalah yang dihadapinya. Parents perlu melatih anak menerima konsekuensi atas perbuatannya dan diberi solusi bagaimana agar situasi tersebut tidak berulang. Jadi daripada menyalahkan benda mati saat anak terjatuh, lebih baik fokus pada kondisi anak dan jadikan pembelajaran dari kejadian tersebut. Hal yang perlu dilakukan orang tua saat anak terjatuh. 1. Demi si kecil, usahakan tetap tenang. Saat anak jatuh, mungkin perasaan parents menjadi tak karuan dan panik. Namun jika parents bersikap panik, ini malah dapat membuat anak menangis semakin kencang. Sehingga parents perlu tetap tenang agar si kecil bisa ikut tenang dan tidak takut berlebihan pada apa yang telah terjadi kepadanya. 2. Periksa kondisi tubuh anak. Selanjutnya, parents dapat memeriksa kondisi tubuh anak secara keseluruhan untuk memastikan apakah terdapat luka dan memprioritaskan manakah yang perlu diberikan pertolongan terlebih dulu. Bisa jadi si kecil mengalami luka luar ataupun luka dalam atau bahkan keduanya, sehingga penting bagi parents mengecek kondisinya dengan cermat agar dapat memberikan pertolongan pertama dengan tepat. 3. Waspadai jika anak terluka di bagian kepala. Saat kepala anak terbentur ketika jatuh, penting bagi parents untuk segera mengajaknya bicara. Jika jawaban si kecil melantur ataupun kondisinya terlihat melemah bahkan hampir pingsan, maka segera bawa anak ke dokter untuk mengantisipasi hal-hal yang lebih serius dan agar anak segera mendapatkan perawatan yang tepat. 4. Segera bersihkan luka luar.
Jika anak mengalami luka luar dengan darah yang terus keluar dari lukanya, maka ini harus segera dihentikan. Sebelum parents menutup lukanya dengan plester atau perban, wajib bagi parents untuk membersihkan lukanya agar anak tidak mengalami infeksi. Hal ini karena infeksi pada luka juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit lain pada anak loh parents. Hal ini karena kuman dan bakteri yang menempel pada luka dapat masuk dengan mudahnya ke dalam tubuh dan mengganggu imunitas tubuh anak. 5. Kompres es batu pada luka memar. Jika si kecil mengalami luka memar, parents dapat mengompres luka memar tersebut dengan es batu. Namun es batunya dibalut kain terlebih dahulu ya parents, karena jika langsung dan tanpa dibalut akan merusak jaringan kulit anak. 6. Bantu anak beristirahat. Setelah ditenangkan dan diberi pertolongan pertama, maka selanjutnya parents dapat mengarahkan anak untuk beristirahat. Sebaiknya jangan biarkan si kecil beraktivitas terlalu banyak terlebih dahulu. Terlebih, beberapa luka mungkin dapat membuat si kecil merasa tidak enak badan, bahkan demam. Jika tidak dilakukan penanganan dan perawatan yang baik, maka imunitas tubuh si kecil dapat menurun, sehingga untuk menjaga kesehatannya, pastikan anak beristirahat dan tidur yang cukup. 7. Periksakan ke dokter jika gejala buruk terus berlanjut. Setelah anak terjatuh, parents dapat memantau anak selama 24 jam. Jika kondisinya tak kunjung membaik, parents dapat memeriksakan anak ke dokter. Namun, ada beberapa gejala yang membuat si kecil harus segera mendapatkan penanganan medis setelah terbentur, seperti muntah lebih dari 1 kali, terjadi pendarahan hebat pada luka, pembengkakan semakin besar pada bagian tubuh tertentu, ada anggota tubuh yang tidak bisa digerakkan dengan sempurna, hilang kesadaran atau tidak responsif terhadap suara dan sentuhan, ada cairan yang mengalir dari hidung atau telinga, demam di atas 38 derajat Celcius, kejang, sesak nafas, serta pupil mata yang membesar. Nah, itu dia parents, hal yang tidak boleh dilakukan dan yang harus dilakukan saat anak terjatuh. Semoga informasi ini bermanfaat parents. Sekian.